KIP Persada Khatulistiwa Sintang dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini kelas A6 semester 2. Di sini kami membuat video praktek ini guna menyelesaikan tugas UAS pedagogik AUD yang berjudul dengan materi nepotisme, empirisme, dan konvergensi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, baik. Perkenalkan, di sini nama saya Julia Meliana. Saya di sini bertugas sebagai penanya. Nah, dan di sini kita juga kedatangan 3 tamu cantik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan perkenalan sama kakak-kakak kita. Saya Elizabeth. Halo, saya Yosha Octaviana. Saya Eli Veronica. Baik, teman-teman, di sini materi kami yaitu tentang nepotisme, empirisme, dan konvergensi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lanjut ke pertanyaannya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Kak Yosi, bagaimana peran kita dalam keluarga, yaitu terutama dalam pendidikan? Baik, menurut saya peran keluarga itu sangat penting ya. Contohnya bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan misalnya moral. Kayak misalnya tuh pada saat mereka diberi makan, kita harus bisa berterima kasih. Pokoknya kita harus bisa mengajarkan hal yang baik kepada anak. Oke, di sini kalau menurut Kak Eli, faktor bawaan dari lahir itu seperti apa ya? Faktor bawaan dari lahir itu kan bersangkutan dengan genetik, seperti warna mata, warna kulit, warna rambut, bentuk wajah. Nah, menurut Kak Eli sendiri, apakah lingkungan sangat berpengaruh terhadap diri seorang anak, terutama dalam pendidikan? Lingkungan itu sangat berpengaruh ya, terutama yang mana nanti anak akan bersekolah, bermain. Jadi jika anak sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, otomatis dia nanti pas dia masuk sekolahnya, dia tidak canggung lagi, tidak sungkan lagi, tidak malu. Jadi lingkungan itu berpengaruh penting bagi pendidikan anak supaya apa? Jalan pendidikan anak tuh nanti berjalan dengan lancar karena anak sudah bisa beradaptasi dengan baik. Terus sekalian jawabannya. Nah, di sini kita kan sebagai calon pendidik nih ya. Bagaimana cara kita dalam mendukung bakat dan minat anak? Seperti membiarkan si anak memilih bakat dan minat yang ia sukai. Lalu kita menyediakan fasilitasnya agar si anak dapat dengan mudah mengembangkan minat dan bakatnya. Baik, di sini kita masih lanjut pertanyaan yang tadi ya. Saya ingin menanyakan kepada Kak Eli. Menurut kakak, apakah gizi mempengaruhi pertumbuhan anak? Menurut saya sih berpengaruh ya, karena jika anak kekurangan gizi, anak tuh kurang bersemangat, kurang fit. Nantinya berpengaruh pada otak anak. Otak anak tuh kayak malas bekerja, jadinya malas berpikir gitu. Jadi seorang anak jika kekurangan gizi itu sangat berpengaruh penting dalam dunia pendidikan. Karena apa? Pengaruhnya sangat besar. Nanti seorang anak nggak mampu menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka. Contohnya, seorang guru kan memberikan PR kepada anak, memberikan tugas kepada anak. Karena anak ini kekurangan gizi, gitu kan. Anak ini jadi malas berpikir, jadi malas kayak lesu gitu. Jadi anak nggak akan mau mengerjakan hal tersebut karena dia kekurangan gizi juga. Baik, kalau membicarakan tentang gizi, bagaimana dengan keadaan anak yang contohnya nih ya, yang terkena gizi buruk? Apakah dia bisa mengimbangi dalam proses belajar dan mengajar? Menurut saya sih tidak bisa. Karena apa? Perbedaan anak yang kurang gizi sama anak yang gizinya terpenuhi itu berbeda. Anak yang kekurangan gizi itu anak yang akan jadi pendiam. Anak yang kekurangan gizi itu anak yang malas bergaul dengan dunia luar. Karena apa? Rasa malasnya tuh, rasa lemah, letih, lesunya tuh besar daripada anak yang gizinya terpenuhi. Kalau anak yang gizinya terpenuhi itu dia semangat, dia selalu ceria, dia jadi kayak aktif gitu. Nah, menurut Kak Yosi sendiri bagaimana? Apakah gizi mempengaruhi? Seperti yang dikatakan Eli tadi, benar sih, gizi itu sangat berpengaruh penting pada pertumbuhan anak. Ya kan
nggak mau bergaul sama teman-temannya, mungkin karena gizinya kurang juga jadi minder. Kalau ke Eli nih ya, bagaimana sih supaya anak tersebut mendapatkan gizi yang lebih baik lagi terutama nih ya dalam makanannya gitu, apa yang seharusnya dikasih orang tua kepada anak tersebut? Yang harus dikasihkan kepada anak agar gizinya itu sangat baik, kita memberikan makanan yang sehat seperti makanan sehat 5 sempurna. Kalau mengenai makanan sehat 5 sempurna itu apa-apa saja sih Kak Eli? Seperti nasi, telur, tahu, sayuran, sama daging. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih, bagaimana cara kita, terutama kita kan ini kan sebagai tenaga pendidiknya, bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak supaya anak tersebut bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk? Pertama Kak Yusi dulu. Menurut saya, nanti kan kita sebagai calon pendidik, cara kita untuk mengajarkan kepada anak mereka untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk, tentunya dari baik dulu. Mengajarkan anak bagaimana berterima kasih ketika diberi makanan, terus bersikap sopan ketika disapa. Terus kalau contoh buruknya yang pertama tuh kayak bilang kepada anak nih, kalau nggak boleh malas, makan harus tepat waktu. Itu kalau menurut Kak Yosi. Nah, kalau menurut Kak Eli sampai sendiri bagaimana? Menurut saya tentang baik dan buruk ya, itu tuh kayak familiar ya, karena kita sebagai calon guru itu kan. Baik dan buruk, baiknya mengajarkan anak terutama tentang waktu lah ya Kak, karena kita kan guru, karena mereka nantinya akan sekolah kan. Nah, misalnya kita masuk jam 7 kan tidak mungkin anak datangnya jam 7. Jadi diajarkan kepada anak datangnya sebelum jam 7 gitu. Disiplin tentang waktu, disiplin tentang makan nanti juga seperti itu. Masalah mengenai hal buruk, siapa sih yang tidak pernah buang sampah sembarangan? Ya betul. Kita juga sering kan. Jadi tuh anak, apalagi anak usia dini itu sering mengabaikan yang namanya sampah sembarangan dibuang. Mereka kan tidak dibuang ke tempat sampah. Nah, kita ajarkan itu perilaku yang buruk kalau kita membuang sampah sembarangan. Alangkah baiknya buanglah sampah pada tempat sampah gitu. Oke, itu kalau menurut Kak Elizabeth sama Kak Yosi ya. Nah, kalau menurut Kak Eli Veronica sendiri bagaimana? Baik, pertanyaannya kita nih ya sebagai seorang calon tenaga pendidik, bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak didik kita nanti untuk mereka bisa membedakan hal yang baik sama yang buruk? Kita harus mengajarkan si anak untuk bersikap sopan santun terhadap siapapun itu, baik yang muda maupun yang tua. Terus yang buruk, dia harus bisa menghargai semua orang, dan kita mengajarkan si anak untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Hanya itu saja pertanyaan saya kepada kakak. Teman-teman, sekian podcast dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Sekian video podcast dari kami. Terima kasih.